Belajar sungguh-sungguh dengar Yesus Kristus itu siapakah dia. Karena dia dari surga, dia diutus dari surga. Yesus Kristus hanya utusan, betul, dia utusan dari surga. Kenabian Yesus Kristus, keutusan Yesus Kristus itu kuasanya melampaui Tuhanmu, melampaui Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi. Murtadin cerdas Lina Wijaya berkata, kenabian dan keutusan Yesus Kristus kuasanya melampaui kuasa Tuhan dan Allah lain. Firman tetap harus diberitakan. Baik atau tidak baik, siap atau tidak siap, firman harus tetap diberitakan agar orang mengetahui, mengenal siapakah juru selamat, siapakah Yesus Kristus. Jadi jangan ujuk-ujuk pergi ke utara, pergi ke selatan, orang berkata, oh di sana ada Tuhan, ternyata iblis. Oh di sana ada Tuhan, ternyata nabi palsu. Oh di sana ada Tuhan, ternyata setan. Seperti itu teman-teman. Belajar sungguh-sungguh dengar Yesus Kristus itu siapakah dia. Dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena dia dari surga, dia diutus dari surga. Yesus Kristus hanya utusan, betul. Dia utusan dari surga, kemudian menjadi manusia. Berbeda dengan nabi palsu atau nabi-nabi manapun. Dia menjadi manusia dulu, baru diutus menjadi nabi. Nah, berbeda ya. Jadi kualitasnya berbeda. Itu sebab kenabian Yesus Kristus, keutusan Yesus Kristus itu kuasanya melampaui Tuhanmu, melampaui Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi. Kuasa Yesus Kristus ketika dia nuzul di dunia menjadi manusia, sekali lagi melampaui kuasa Tuhanmu, melampaui kuasa Allahmu. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar, Tuhan di atas segala Tuhan. Dari apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Murtadin cerdas Ibu Lina Wijaya, jelas menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa firman Tuhan harus tetap diberitakan dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Dan saya mau tegaskan, itu merupakan bagian dari isi Alkitab. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Adapun maksud dan tujuan utama dari memberitakan firman Tuhan adalah bagaimana supaya manusia yang ada di dunia ini yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, yang telah memiliki sifat natur yang berdosa dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mereka mengenal Yesus Kristus, Sang Firman yang telah diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia, dan rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Setelah itu dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang terbuka dengan segenap hati, percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup masing-masing. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu datangnya dari sorga, dan dia rela mati di kayu salib bukan untuk memikul, menanggung dosanya, tapi untuk menjadi penebus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Dia yang tidak berdosa rela dianggap dan dibuat seperti orang berdosa supaya kita dibenarkan di dalam dan melalui dirinya. Dia datang dari sorga, dia mati di kayu salib, dan dia telah kembali ke sorga. Maka siapapun yang percaya kepadanya pasti masuk sorga, bukan mudah-mudahan.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada orang berkata, Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya rasul, Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya manusia biasa. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada saudara semua dimanapun berada, Yesus itu bukan hanya nabi, Yesus itu bukan hanya utusan, Yesus itu bukan hanya rasul, Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus memang nabi, utusan, rasul, manusia. Tapi jangan lupa, Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur, sifat dan keadaan. Natur sebagai manusia, itulah yang lapar, berpuasa, berdoa, disunat, mati. Itu semua merujuk kepada keadaannya sebagai manusia. Tapi Yesus itu memiliki keadaan ilahi sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya tidak aneh bagi kami orang-orang Kristen ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus yang telah ada tentu bukan merujuk kepada sifat natur keadaannya sebagai manusia. Karena sifat natur keadaan sebagai manusia itu belum sampai 50 tahun. Dan itulah gagal paham orang-orang Yahudi dalam mengerti dan mengenal Yesus. Mereka hanya tahu dan mengerti Yesus itu hanya anak Maria dan juga anak Yusuf si tukang kayu, yang mana saudara-saudaranya ada bersama dengan mereka. Mereka gagal paham, mereka tidak mengerti Yesus sudah punya eksistensi kekekalan sebagai firman yang ada bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya orang-orang Kristen tidak menjadi pusing dan ragu ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu seperti kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah punya keadaan sebelum dunia ada. Dalam keadaan sebagai apakah Yesus sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia ada? Tentu bukan dalam keadaan fisik jasmani, tubuh kemanusiaannya. Karena tubuh kemanusiaannya itu adalah buah rahim Maria dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Tetapi yang sudah ada sebelum dunia ini ada adalah Sang Firman dalam keadaan roh yang ada bersama-sama dengan Allah yang disapa dengan Bapa. Saudara dikasih Tuhan, Yesus itu utusan. Yes, tapi bukan hanya utusan seperti pengertian pemahaman yang begitu miskin, dangkal, dan sempit oleh saudara-saudara kami non-Kristen. Yesus memang utusan, tapi bukan hanya utusan. Itu kalimat yang berbeda sama sekali. Yesus memang nabi, tapi bukan hanya nabi. Yesus memang rasul, tapi bukan hanya sekedar rasul. Saya sering mengatakan istilah sebutan boleh sama. Yesus nabi, Yesus utusan, Yesus rasul. Tapi pengertian nabi, utusan, rasul itu tidak sama dengan apa yang ada di otak dan pikiran saudara-saudara kami non-Kristen. Kenapa demikian? Saya tunjukkan kepada kita. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
Yesus itu turun dari sorga. Ketika dia turun dari sorga, bukan merujuk kepada keadaan sifat natur kemanusiaannya. Karena kemanusiaannya keluar dari rahim Bunda Maria. Berarti turun dari sorga itu dalam konteks keilahian dan keadaannya sebagai firman yang diutus oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu turun dari sorga karena ada rencana kehendak Bapa yang mengasihi manusia yang telah jatuh dalam dosa, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa berdasarkan keadilan dan kasih Allah. Maka yang diutus bukan lagi nabi seperti perjanjian lama, karena mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam mengatasi dosa. Mereka hanya bisa menunjukkan kehendak Allah, jalan-jalan Allah, keinginan Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Tapi ketika sang firman itu diutus turun dari sorga dalam keadaan roh, tentunya turun dari sorga, mengenakan tubuh kemanusiaan yang dikandung oleh Bunda Maria. Dia turun dari sorga karena hanya yang dari sorga lah yang bisa menyelaraskan antara keadilan Allah yang harus menghukum dosa, kasih Allah yang harus mengampuni dosa. Itu bisa dituntaskan, diselesaikan karena Kristus datang, sang firman nuzul turun menjadi manusia. Jadi kalau tadi Ibu Lina Wijaya berkata, Allah yang datang menjadi manusia. Kenapa disebut Allah yang datang menjadi manusia? Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak salah disebut Allah yang datang menjadi manusia, tetapi secara spesifik firman itu yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itulah yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Itu jelas tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diurarkan oleh Allah sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dan datang dari Allah, berarti sebelumnya Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah. Berbeda dengan keyakinan lain. Kalau firman itu kekal, Allah kekal, apakah firman itu ada dalam diri Allah atau terpisah dari Allah? Firman yang telah turun menjadi buku, apakah firman itu dalam hakikat dan substansinya, bukan kertasnya, apakah firman itu kekal? Kalau firman itu kekal, Allah kekal, firman itu ada di mana? Kalau firman itu terpisah dari Allah, berarti firman kekal, Allah kekal, berapa yang kekal? Jadi dua yang kekal. Konteks Kristen bukan demikian. Firman itu kekal, firman itu ada di dalam diri Allah. Makanya firman itu keluar. Perhatikan baik kalimat ini, keluar dari Allah
tanpa meninggalkan Allah. Sama seperti saya keluarkan perkataan saya, tapi tetap kata-kata saya ada dalam diri saya. Tidak terpisahkan. Inilah yang perlu diberitakan kepada seluruh dunia. Harus siap sedia memberitakannya, baik atau tidak baik waktunya, supaya orang mengenal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, jalan keselamatan yang memberi garansi, jaminan kepastian hidup kekal, sorga, dan keselamatan.